Hello, welcome back to English with Sam. In this video, we will study chapter 5. It is a beautiful day. In this chapter, we are going to discuss about how to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things. Jadi pada bab ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menanyakan dan juga untuk memberi informasi yang berkaitan dengan kualitas dari orang, hewan, dan juga benda-benda. First, qualities of people. Qualities of people related to physical appearance, behaviors, and characters. Jadi pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang qualities of people. Nanti akan sangat banyak berkaitan dengan kata-kata sifat yang berhubungan dengan penampilan fisik, kebiasaan, sifat, kepribadian dari seseorang. Nah, pada tabel ini ada beberapa contoh kata sifat yang bisa digunakan untuk menjelaskan sifat yang berkaitan dengan fisik seseorang, kebiasaan, dan karakter. Misalkan kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan penampilan fisik seseorang di sini, yang pertama tall, tinggi, handsome, ganteng, beautiful, cantik, ugly, jelek. Sementara kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kebiasaan seseorang bisa kita gunakan helpful, suka membantu, lazy, malas, tidy, rapi, careless, ceroboh. Dan untuk menjelaskan bagaimana karakter seseorang bisa kita gunakan optimistic, itu optimis, calm, tenang, clever, pintar, stubborn, keras kepala. Nah, ini beberapa contoh sederhana saja dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan keadaan fisik, kebiasaan, ataupun karakter seseorang. And this is the core of this video, namely how to ask the qualities of people, or how to ask someone's behavior, characters, and physical appearance. Jadi ini merupakan bagian penting dari video ini, yaitu bagaimana caranya kita menanyakan bagaimana kualitas seseorang, bagaimana penampilan fisiknya, bagaimana karakternya, ataupun kebiasaannya. Nah, untuk menanyakan hal tersebut, maka kita perlu menggunakan pola kalimat, yaitu what, place to be, place subject, place like. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan tabel bagaimana kita membentuk kalimat untuk menanyakan qualities of people dengan menggunakan pola kalimat what, place to be, place subject, place like. Contohnya, what am I like? What are you like? What are we like? What are they like? What is she like? What is he like? Nah, semua kalimat-kalimat ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan kualitas ataupun qualities of people, baik itu penampilan fisiknya, sifatnya, karakternya, ataupun kebiasaannya. Baik, sekarang kita akan mencoba berlatih bagaimana cara untuk menanyakan qualities of people berdasarkan gambar yang ada di layar dengan menggunakan pola kalimat what, place to be, place subject, place like, dengan melengkapi kalimat berikut ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini gambar laki-laki atau perempuan. Ya, ini adalah gambar laki-laki. Maka subjeknya itu adalah dia laki-laki. Dia laki-laki dalam bahasa Inggris yaitu he. Dan he berpasangan dengan to be, is. Maka kalimat yang benar untuk menanyakan kualitas dari seorang laki-laki, kita menggunakan what is he like? Seperti apakah dia? Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat kalimat untuk menanyakan qualities dari seseorang ataupun qualities of people menggunakan pola kalimat what, place to be, place subject, place like berdasarkan gambar yang ada di sini dengan melengkapi kalimat yang ada pada layar tersebut. Nah, pada gambar ini laki-laki atau perempuan?
Ya, ini adalah gambar perempuan. Nah, maka subjeknya itu adalah dia perempuan. Dia perempuan di dalam bahasa Inggris itu adalah she. Nah, she berpasangan dengan to be, is. Jadi ketika kita ingin menanyakan kualitas ataupun kualitas dari seorang perempuan, maka kita bisa menggunakan kalimat what is she like? Seperti apakah dia? Selanjutnya, bagaimana dengan ini? Di sini terdapat banyak orang, ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Bagaimana cara kita menanyakan kualitas dari banyak orang tersebut? Nah, kita bisa menggunakan pola kalimat what plus to be plus subject plus like. Nah, banyak orang di sini bisa kita ganti dengan subjek they. Nah, subjek they berpasangan dengan to be, are. Maka ketika kita ingin menanyakan kualitas dari banyak orang ataupun mereka, kita bisa menggunakan kalimat what are they like? Seperti apakah mereka? Baiklah, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita untuk menanyakan qualities of people, bagaimana cara kita menanyakan bagaimana kebiasaan seseorang, karakter ataupun penampilan fisik. Nah, sekarang ini kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk menjawab ataupun memberikan informasi terkait dengan qualities of people, baik itu penampilan, kebiasaan, karakter ataupun sifatnya, dengan menggunakan kalimat subject plus to be plus adjective. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan tabel bagaimana caranya kita membentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan qualities of people dengan menggunakan pola kalimat subject plus to be plus adjective. Contohnya, I am smart, saya pintar. You are smart, kamu pintar. We are smart, kita pintar. They are smart, mereka pintar. She is smart, dia pintar. He is smart, dia pintar. Nah, dengan menggunakan pola kalimat ini kita bisa menggunakan kalimat yang lain untuk menjelaskan qualities of people. Kita akan mencoba membentuk kalimat untuk menyatakan qualities of people berdasarkan gambar yang ada pada lingkaran dengan menggunakan pola kalimat subject plus to be plus adjective. Baik, mari kita perhatikan gambar yang ada pada lingkaran merah. Nah, di sini gambarnya ini adalah seorang laki-laki, maka subjeknya itu adalah dia laki-laki atau disebut dengan he. Nah, he berpasangan dengan to be, is. Nah, perhatikan gambar yang ada pada kotak merah, lingkaran merah ini kurus atau gendut. Nah, di sini adalah gendut. Maka kualitasnya, keadaannya adalah he is fat, dia gemuk. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua ini? Bagaimana keadaannya ataupun kualitas dari seseorang tersebut? Nah, berapa orang yang ada di lingkaran merah? 1 orang ya, dia perempuan, maka subjeknya itu adalah she. Nah, she berpasangan dengan to be, is. Nah, perhatikan perempuan yang ada di lingkaran merah itu gemuk atau langsing? Ya, dia langsing, maka kalimatnya she is slim. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar yang satu ini? Di sini terdapat banyak orang, maka subjeknya itu bisa kita buat menjadi mereka atau they. They berpasangan dengan to be, are. Nah, mereka ini terlihat seperti apa? Bagaimana kondisinya? Ya, terlihat rapi ya, maka kalimatnya they are tidy. Mereka rapi. Jadi kesimpulannya, when we are going to ask someone's behavior, character, or physical appearance or qualities of people, we can use the sentence what plus to be plus subject plus like. Jadi ketika kita ingin menanyakan kualitas dari seseorang, baik itu penampilan fisik, karakter, ataupun kebiasaannya, kita
kita bisa menggunakan pola kalimat what plus to be plus subject plus like. Sementara when we are going to setting someone's behavior, characters, and physical appearance or someone's qualities, we can use subject plus to be plus adjective. Nah, jadi ketika kita ingin menjawab ataupun memberi informasi terkait dengan kualitas dari seseorang, baik itu kebiasaannya, karakter, ataupun penampilannya, kita bisa menggunakan pola kalimat subject plus to be plus adjective. Contohnya, what is he like? Nah, ini kalimat untuk menanyakan qualities of people. He is fat. Ini kalimat untuk menyatakan ataupun memberi informasi terkait dengan qualities of people. So that's all our lesson about qualities of people, how to ask and give information related to qualities of people. And if you have any question, you can comment below. And for those who have understood this material, you may answer this question. What is she like? Jadi demikianlah materi kita hari ini tentang qualities of people, bagaimana cara untuk menanyakan dan juga untuk memberikan informasi terkait dengan qualities of people. Dan jika kamu mempunyai pertanyaan, kamu bisa komentar di kolom komentar, dan bagi yang sudah memahami bisa menjawab pertanyaan yang ada pada layar ini. Silakan di komentar. Demikian, thank you, terima kasih. Don't forget to like, share, and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari kami. See you in the next video.